Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nama saya Alif Septian Gumilar dari Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang akidah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan sampai hari ini. Akidah secara bahasa artinya ikatan, sedangkan secara istilah akidah artinya keyakinan hati dan pembenarannya terhadap sesuatu. Dalam pengertian agama, maka pengertian akidah adalah kandungan rukun iman, yaitu yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman pada rasul-rasul Allah, beriman pada hari akhir, yang keenam beriman pada qada dan qadar. Dalam definisi syar'i, akidah dalam agama Islam bermakna masalah-masalah ilmiah yang berasal dari Allah dan Rasulnya, yang wajib bagi setiap muslim untuk meyakininya sebagai pembenaran terhadap Allah dan Rasulnya. Esensi akidah Islam adalah tauhid, dirumuskan dalam dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akidah yang tidak sesuai dengan la ilaha illallah berarti menyimpang dari akidah Islam. Karena itu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW antara lain untuk meluruskan akidah umat terdahulu yang udah mengalami penyimpangan, seperti anggapan kalangan Yahudi bahwa Uzair itu anak Allah, dan keyakinan kaum Nasrani bahwa Nabi Isa alaihissalam itu anak Allah, padahal Isa itu putra Maryam. Sangat penting bagi seorang muslim untuk mengetahui ilmu akidah. Hal ini dikarenakan akidah yang dipegang akan menentukan diterima atau tidaknya amalan seseorang. Berbeda dengan akidah atau kepercayaan pemeluk Nasrani atau Yahudi yang mempercayai zat lain sebagai Tuhan mereka yang dianggap sebagai bentuk akidah yang salah. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahid la ilaha illahu subhanahu amma yusrikun. Artinya, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat At-Taubah ayat 31. Ayat ini menunjukkan bahwa akidah yang benar adalah akidah tauhid. Akidah tauhid adalah keyakinan bahwa satu-satunya Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Menurut ulama, ada 3 macam tauhid. Yang pertama itu ada
tauhid al-uluhiyah. Yang kedua ada tauhid ar-rububiyah. Yang ketiga ada tauhid al-asma was sifat. Yang pertama itu tauhid al-uluhiyah, itu mengesahkan Allah dalam ibadah, yakni beribadah hanya kepada Allah dan karenanya semata. Ada di surat Al-Fatihah ayat 4 sama An-Nas ayat 3. Yang kedua ada tauhid rububiyah, itu mengesahkan Allah dalam perbuatannya, yakni mengimani dan meyakini bahwa Allah hanya yang mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta ini. Itu ada di surat Al-Fatihah ayat 2 dan Anas ayat 1. Yang ketiga tauhid al-asma was sifat, itu mengesahkan Allah dalam asma dan sifatnya. Artinya mengimani bahwa tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah dalam zat, asma maupun sifat. Akidah yang benar merupakan landasan tegaknya agama dan kunci diterimanya amalan. Hal ini sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad." Artinya, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya dalam beribadah kepadanya. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la syahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Artinya, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, sungguh apabila kamu berbuat syirik, pasti akan terhapus seluruh amalmu dan kamu benar-benar akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Quran surat Az-Zumar ayat 65. Ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa amalan tidak akan diterima apabila tercampuri dengan kesyirikan. Oleh sebab itu, para rasul sangat memperhatikan perbaikan akidah sebagai prioritas pertama dakwah mereka. Contoh akidah. Yang pertama ada akidah dalam individu. Akidah dalam individu itu tadi yang sudah dijelaskan, itu diterapkan dalam rukun iman. Yang pertama ada iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Rasulullah. Terus yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah. Terus yang keempat iman kepada malaikat Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Yang kedua ada akidah dalam berkeluarga atau keluarga. Itu seperti contohnya kayak sholat berjamaah sama keluarga, terus berdoa dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga ada akidah dalam kehidupan bermasyarakat. Itu seperti saling menghargai satu sama lain, ya seperti itulah. Yang keempat ada akidah dalam kehidupan bernegara, yaitu tadi kita harus saling menghormati satu sama lain,
Jika kalau kita udah melakukannya, maka akan tumbuh kehidupan bernegara yang baik. Yang kelima, ada akidah dalam pemerintahan. Misal kalau orang-orang di pemerintahan itu mengerti arti dari akidah, mereka tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan seperti korupsi atau ya menyelewengkan salah guna kuasa. Mungkin itu saja. Demikian penjelasan yang saya dapat sampaikan tentang akidah ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan harap maklum karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.